Sebuah perjalanan dari arah Sampit menuju Kuala Pembuang, yang mana perjalanan itu mengalami hal yang menegangkan bagi Dini dan Ani. Hal itu terjadi di daerah kawasan Pasir Putih, tepatnya sesudah tempat wisata Ujung Pandaran dan sebelum tempat wisata Sungai Bakau. Apa yang dialami Dini dan Ani? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Din, mau ya temani aku besok sore berangkat ke Kuala? Tanya teman masa SMP ku Ani. Iya, aku harus izin dulu sama mamaku, jawabku pada Ani. Kalau boleh tahu mau ngapain sih ke sana? Tanyaku pula. Mau ngurus surat-surat, jawab Ani. Kenapa nggak sendiri aja? Males, makanya minta ditemani sama kamu. Kamu izin dulu deh sama mamaku. Iya, oke deh. Aku dan Ani yang bertemu di sebuah pusat perbelanjaan akhirnya pulang. Ani mampir dulu ke rumah dan minta izin pada mama. Assalamualaikum, salamku barengan dengan Ani. Waalaikumsalam, jawab mama. Mah, Ani mau ngajak saya ke Kuala Pembuang, bolehkah? Tanyaku. Iya Tan, boleh nggak aku ajak Dini? Ani ikut bertanya. Boleh, tapi nggak boleh lama, jawab mama. Enggak kok Tan, cuma 2 atau 3 hari saja, ucap Ani. Baiklah, kapan berangkatnya? Mama bertanya. Besok sore Tan, kata Ani. Kok sore? Kenapa nggak pagi aja? Udah langganan sama supirnya, tapi berangkatnya sore, lanjut Ani. Ya udah, hati-hati dan jangan lupa jangan lama ya, sahut mama. Iya Tan, makasih. Ani pun bersalaman dan mencium punggung tangan mama. Saya langsung pulang ya Tan, assalamualaikum. Ani langsung beranjak pulang. Hari ini aku mempersiapkan beberapa pakaian ke dalam tas ranselku. Ani sudah beberapa kali mengirim pesan padaku dan menanyakan apakah aku sudah siap. Din, udah siap belum? Pesan masuk dari Ani. Loh, emang jam berapa sih berangkatnya? Bentar lagi, ayo cepetan. Oke, ini udah siap. Aku dengan tergesa-gesa mempersiapkan semua keperluanku. Maklumlah, namanya juga cewek. Tapi aku gak seperti cewek pada umumnya. Aku lebih dominan cuek, tak terlalu peduli dengan penampilanku. Yang aku siapkan hanyalah bedak bayi sebagai pelengkap kecantikanku. Tak berapa lama, Ani datang dengan sebuah mobil travel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung berangkat An? Tanyaku. Iya yuk, ajak Ani. Mah, saya berangkat dulu. Iya, hati-hati dan jangan lupa baca doa ya, pesan mama. Iya mah, jawabku dan langsung mencium punggung tangan mama. Tan, kami berangkat dulu, kata Ani. Jam menunjukkan sekitar jam 1:30 siang saat kami berangkat dari Sampit. Memang, aku belum pernah menginjakkan kaki ke Pembuang. Iya, baru kali ini aku ke sana dan melakukan perjalanan dari sore ke sana. An, benar gak sih cerita orang tentang daerah Pasir Putih itu? Tanyaku pada Ani. Ya gitu deh, ntar kalau kamu sudah berada di sekitar daerah itu, jangan pernah sekalipun kamu ngomong apa yang kamu lihat di sana, pesan Ani padaku. Aku hanya mengangguk, tapi aku agak bingung, di mana sih daerah seputaran Pasir Putih yang penuh misteri itu. Aku pun akhirnya tak peduli. Dalam satu mobil, kami ada 7 orang. 2 diantaranya sudah turun di daerah Samuda, sebuah desa di daerah Sampit. Dari Sampit ke Samuda memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 atau 3 jam.
karena jalanannya nggak semulus jalanan di kota. Hari sudah gelap saat kami melewati tempat wisata ujung Pandaran, dan aku tahu di mana daerah seputaran pasir putih yang misteri itu. Ingin bertanya, tapi terlihat Anis seperti sedang tertidur. Akhirnya aku memutuskan untuk melihat-lihat jalan, walau sebenarnya sangat terlihat gelap. Posisiku saat itu berada di sebelah kanan, samping pintu mobil yang di tengah. Hanya aku dan Ani yang berada di tengah, satu penumpang di belakang, dan satu penumpang lagi di depan bersama supir. Saat sedang asik melihat-lihat jalan sembari mendengar lagu dari ponselku, tiba-tiba aku melihat sebuah rumah yang sangat megah dan sangat besar berada di seberang jalan. Rumah itu sangat terang benderang dengan cat berwarna putih. Di sekitar rumah itu terlihat seperti siang, padahal hari sudah malam dan sangat gelap gulita. Namun, yang membuatku merasa aneh, rumah itu hanya berdiri sendiri. Tak ada rumah yang lain di sekitar tempat itu. Bahkan yang lebih membuatku heran, rumah megah itu terdengar sangat riuh, seperti banyak penghuninya. Tapi, aku tak melihat seorang pun berada di sana. Saat melewati tempat itu, ponsel yang terdengar alunan lagu kesukaanku itu tiba-tiba menjadi terhenti suara musiknya. Itulah mengapa aku sangat jelas mendengar suara riuh dari dalam bangunan itu. Aku begitu terpana melihat bangunan megah besar dan bercat warna putih, serta sangat terang benderang itu. Tanpa sadar, mulut ini bergumam, lupa dengan pesan dari Ani. "An, lihat rumah itu." Sambil jariku menunjuk ke arah bangunan yang kulihat. Rumahnya besar banget, terang benderang, tapi kok nggak kelihatan lampunya? Lagi pula, kenapa nggak ada rumah di sekitaran bangunan itu? Mulutku terus mengoceh. "Din, shh." Ani menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. Namun, aku terus mengoceh tanpa kendali. Sepertinya ramai banget di situ, tapi kok nggak ada seorang pun yang terlihat di sana. Lagi pula, gimana mereka masuk ke rumah besar itu? Sedangkan rumah itu nggak punya pintu, hanya terlihat jendela yang banyak banget. Mulutku terus menceracau. "Din, diam." Ani berusaha menutup mulutku. "Kenapa sih, An?" Tanyaku lagi. "Maaf, Dek. Udah, jangan ngomong lagi," saut sopir kemudian. "Emang kenapa, Mang?" Tanyaku lagi. "Udah, diam." Tiba-tiba sopir itu membentakku. Aku benar-benar merasa bingung kenapa sopir itu membentakku. "An, ada apa sih?" Tanyaku penasaran. "Din, tahu nggak apa yang kamu lihat itu? Kami semua nggak melihatnya." Ucapan Ani ini membuat aku terkejut. Tiba-tiba mobil oleng dan seperti menabrak sesuatu. Astagfirullah. Kami semua terkejut. Mobil pun menepi dan sopir turun untuk melihat apa yang kami tabrak tadi. Sedangkan mobil dibiarkan tetap menyala. "Mang, gimana?" Tanya penumpang yang ada di samping sopir. Sedangkan penumpang yang duduk di jok paling belakang terbangun dari tidurnya. "Ada apa sih? Kok berhenti?" Tanyanya pada kami. "Tadi Mang sopir seperti menabrak sesuatu," ucap Ani. "Sekarang lagi diperiksa dulu apa yang terjadi," lanjut Ani kemudian. Sepi, jalanan sangat lenggang, tak ada apapun yang lewat. Jangankan motor atau mobil, bahkan rumah warga pun sepertinya tak nampak. Aku baru tersadar, mungkinkah ini yang disebut Ani Pasir Putih yang penuh misteri itu. Jadi yang barusan aku lihat tadi apa? Salah Ani sih, kenapa dia nggak bilang kalau sudah memasuki area mistis ini? Harusnya dia katakan kalau sudah memasuki kawasan ini. Sedangkan aku mana tahu karena baru kali ini melintasi kawasan tersebut. Aku pun kembali menoleh ke belakang dan melihat ke sekeliling, sunyi dan sepi. Tapi tiba-tiba terlihat olehku sekelebat bayangan putih melintas di belakang mobil.
Aku langsung tercengang dan segera menutup mata dengan kedua telapak tanganku. Aku pun tak berani berucap lagi, takut kalau ada kata-kata yang salah. "Din, kamu kenapa?" tanya Ani. Tapi aku masih bungkam, tak mau mengatakan apa yang telah kulihat. "An, masih lama lagi kah Mang Sopir di luar?" tanyaku pada Ani. Mang Sopir dan penumpang yang di sampingnya seperti tidak terlihat di luar. Sedangkan penumpang yang duduk di belakang kembali tertidur. "An, coba tanya dong," pintaku pada Ani. "Mang, lihat sesuatu nggak?" teriak Ani dari dalam mobil. Tak ada jawaban dari luar mobil. "Mang," teriak Ani lagi. Namun keadaan tetap hening. Tak ada sautan dari Mang Sopir yang berada di luar mobil. Ani tiba-tiba memelukku dengan erat. "Din, merasa dingin gak? AC-nya kok tambah kenceng ya?" tanya Ani. Aku hanya diam dengan kepala bertelungkup di sebelah lengan yang tersandar di kaca pintu mobil. Aku merasakan ketegangan yang sangat luar biasa setelah melihat sekelebat bayangan putih tadi. Ditambah lagi, Mang Sopir dan satu penumpang lainnya sudah gak ada di luar. Sedangkan Ani terus memelukku. Keadaan hening dan menegangkan terasa sangat lama. Kaki dan tangan terasa kaku dan kebas, menahan rasa yang sangat menakutkan. Di saat kami dalam keadaan yang tak bersahabat, tiba-tiba pintu mobil terempas dengan sendirinya. "Astagfirullah!" Aku dan Ani terkejut dan kini saling memeluk. Semakin ketakutan diriku, tak terasa air mata meleleh jatuh ke pipi. Aku tak melihat lagi bagaimana rupa Ani sekarang. Lampu dalam mobil pun ikut padam saat pintu terempas. Hening, sepi, sunyi. Waktu berjalan terlalu lambat terasa, sampai akhirnya ketukan di kaca mobil membuat kami terlonjak kaget. Tubuh pun semakin gemetaran. Aku dan Ani semakin erat berpelukan tanpa harus melihat siapa yang mengetuk kaca mobil. Kami takut kalau itu adalah makhluk yang akan membuat kami mati berdiri. Tapi ketukan itu terus berbunyi. Dok, dok, dok. Aku dan Ani terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, walau dengan bibir bergetar. Namun ketukan itu semakin keras dan mulai menggedor. Dok, dok, dok. Dan kini diiringi dengan suara seseorang. Dok, dok, dok. "Hei, buka cepat!" Mendengar suara seperti yang kami kenal, akhirnya kami mencoba membuka mata. "Astagfirullah, Mang Sopir!" teriak kami dari dalam mobil. "Ayo, cepat dibuka!" ucap Mang Sopir. Ternyata, tanpa kami sadari tadi, saat Mang Sopir dan satu penumpang berada di luar, Mang Sopir tanpa sengaja menyenggol pintu mobil, sehingga tertutup dengan kencang. Entah pintu itu terkunci sendiri atau bagaimana, kami memang tak tahu. Ani segera membukakan pintu dan segera Mang Sopir dan penumpang itu masuk ke dalam. "Bagaimana Mang? Apa yang telah tertabrak tadi?" tanya Ani. "Gak ada kayaknya. Kami tadi udah ngecek sampai belakang," jawab Mang Sopir. "Ya udah, ingat ya, jangan ada lagi seperti yang tadi," pesan Mang Sopir. Kami berdua hanya bisa mengangguk. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi seperti ada yang aneh. Jalanan yang kami lalui sangat mulus. Bukankah sebelumnya jalan ini sedang rusak dan seperti bergelombang? Kenapa sepertinya kami melaju di atas aspal perkotaan yang sangat mulus? Namun, aku tak ingin lagi bertanya-tanya seperti sebelumnya. Aku takut nanti Mang Sopir akan membentakku lagi. Tapi, aku tak bisa menahannya lagi. Di sepanjang jalan yang kami lewati, aku seperti melihat sosok bayangan putih berdiri di pinggir jalan, samping kiri dan kanan. "An, kamu lihat gak sih?" Akhirnya aku bertanya pada Ani. "Kamu lihat juga kan, Din?" Ani balik bertanya. "Ya Allah Mang, kami gak kuat, takut."
Akhirnya kami berteriak. Mang sopir menggeser spion tengah untuk melihat ke arah belakang. Dan saat Mang sopir menggeser itulah, aku melihat sosok putih duduk di belakang kami. "Mang, sosok itu duduk di belakang kami!" teriak aku dan Ani dengan gemetaran. Mang sopir hanya diam. Dia terus mengemudi tanpa menghiraukan teriakan kami. "Mang, gak lihatkah pocong yang duduk di belakang?" teriak kami lagi. Kemudian, aku dan Ani pun saling berpelukan. Mata pun ikut ditutup dengan kedua telapak tangan. Penumpang yang duduk di belakang yang sedang tidur itu terbangun mendengar teriakan kami. Ternyata, dia tidur berbaring di bangku belakang itu. "Woi, ngapain sih teriak-teriak? Bikin orang kaget aja." Penumpang cewek itu marah pada kami karena telah membangunkannya dari tidur. "Gak tahu ya, pocong duduk di samping kamu tuh," teriakku tanpa membuka mata lagi. "Gila, yang bener aja loh," teriaknya lagi. "Jangan bikin aku takut ya kalian," lanjutnya lagi. "Kalau bohong kami gak akan berteriak, bego," ucap Ani lagi. Penumpang cewek itu meloncat dan langsung duduk di samping kami. Dia pun ikutan menutup mata dengan kedua tangannya. Di sepanjang jalan kami hanya terdiam tanpa kata. Sampai pada akhirnya kami sampai di dermaga penyeberangan menuju Kuala Pembuang. Sambil menunggu Amang pemilik penyeberangan, kami duduk di bangku yang telah disediakan. Iseng kutanyakan kembali kejadian di mobil tadi. "Mang sopir, tadi lihat gak pocong yang duduk di belakang kami?" "Iya Mang, bener gak sih?" Penumpang cewek itu ikut bertanya. "Sebenarnya, aku juga lihat pocong itu di belakang kalian, tapi gak mau ikutan panik. Kalau aku panik, kita pasti akan kecelakaan," jawab Mang sopir. "Tapi Mang, rumah besar Shh, diam." Mang sopir memotong kalimatku. Aku pun kembali diam, gak berani lagi bertanya. Takut akan terjadi lagi yang tak diinginkan. Tak berapa lama, Amang pemilik penyeberangan itu pun datang. Kami langsung menyeberangi sungai yang sangat besar itu. Penyeberangan ini terbuat dari drum besi yang kosong. Di atasnya tersusun papan dan ditarik oleh 2 buah kelotok. Malam itu benar-benar sunyi dan dingin. Kami duduk di luar dari mobil sambil menikmati suasana malam itu. Tanpa sengaja, terlihat olehku sesuatu yang aneh di air. Benda itu bergelombang dan mengikuti kapal penyeberangan yang kami tumpangi. Namun, aku tak menggubris benda itu. Aku pikir itu hanyalah batang kayu yang mengapung di air dan terkena gelombang kapal penyeberangan. Yang membuat aku bingung, kenapa benda itu mengikuti kami. Aneh, kok batang kayu itu seperti mengikuti ya? Apakah batang itu terkait di kapal penyeberangan ini? Gumamku lirih. "Ada apa sih, Din?" tanya Ani. "Enggak kok, An, enggak apa," jawabku. "Batang kayu apa sih yang kamu lihat?" tanya Ani penasaran. "Enggak, salah lihat aja," jawabku berusaha menyembunyikan. "Oh, hanya itu," sautan Ani. "Din, nanti saat kita pulang, ingat ya tempat di mana kamu lihat rumah besar itu," bisik Ani. "Emang kenapa, An?" tanyaku penasaran. "Diingat aja tempatnya, mungkin kamu akan melihat lagi," bisik Ani dengan lelucon ledekannya. "Is, kamu ini, An," aku mencubitnya. Saat sedang asik bercanda dengan Ani, aku melihat lagi ke arah air tempat batang kayu itu mengapung. Tapi tak terlihat batang kayu itu lagi. Yang kulihat hanya gelembung-gelembung di air, dari kecil menjadi besar dan semakin besar, kemudian membentuk sebuah pusaran. Dari dalam pusaran itu, keluar seorang yang bertubuh besar dengan berpakaian zaman dulu. Walau terlihat agak buram, sosok itu melambaikan tangannya ke arahku. Aku terkejut dan hanya melongo. Mataku tak berkedip menyaksikan itu semua.
Dengan tubuh gemetaran, aku tersandar di punggung Ani. Is, apaan sih Din? Ani menyenggolku. Namun aku bergeming saat Ani mengajakku bicara. Woi, jangan ngelamun, ntar kesambet. Astagfirullah Ani, jangan keras-keras dong teriaknya. Ye, siapa juga yang teriak? Kamu tuh yang melamun. Tanya aja Mang Sopir. Mang Sopir dan yang lainnya hanya tertawa. An, aku lihat sesuatu di air. Akhirnya aku katakan pada Ani. Melihat apa? Bisik Ani. Seseorang yang keluar dari pusaran air dan melambai ke arahku. Serius? Mata Ani melotot. Heeh. Aku mengangguk. Ya Allah, segera deh sampai di daratan. Aku takut kalau rakit ini tenggelam, ucap Ani. Emang pernah kejadian ya? Tanyaku. Ani pun hanya diam, tak mau menjawab pertanyaanku. Kenapa? Tanya Mang Sopir. Gak apa-apa, jawab Ani. Aku bingung kenapa Ani tak menjawab pertanyaanku, dan kenapa Ani tidak mau mengatakan apa yang kuceritakan padanya. Anu Mang. Tiba-tiba Ani memegang lenganku dan mengisyaratkan agar aku jangan mengatakannya. Aku pun hanya pasrah. Kenapa? Tanya Mang Sopir. Gak jadi, tundukku. Tak berapa lama rakit yang membawa kami sudah sampai di seberang tempat tujuan kami. Segera aku dan Ani melompat ke lanting, tempat menepinya rakit ini. Sekilas kulihat kembali air sungai. Di sana hanya terlihat gelembung air dari dasar sungai. Aku bergidik dan segera naik ke daratan. Setelah itu kami diantar Mang Sopir ke tempat tujuan, rumah saudara sepupu Ani. Setelah sampai kami segera beristirahat di dalam kamar yang telah disediakan. Karena lelah kami langsung tertidur tanpa melihat lagi jam berapa kami sampai di tempat tujuan. Pagi yang cerah. Hari ini adalah hari pertamaku menginjakan kaki di Kuala Pembuang. Ani mengajakku untuk jalan-jalan di sekitaran tempat Ulfa, sepupu Ani. Saat di jalan, tanpa sengaja aku bersenggolan dengan seorang nenek. Maaf Nek, nenek gak apa-apa? Tanyaku sembari membantunya berdiri. Nenek itu hanya tersenyum padaku dan memberikan sebuah tasbih kecil padaku. Apa ini Nek? Untukmu, dan simpanlah, ucapnya. Din, cepetan jalannya, lelet banget, teriak Ani. Iya bentar, ini lagi membantu nenek yang jatuh, ujarku. Ani balik arah dan menghampiriku. Nenek? Nenek siapa? Mana? Tanya Ani beruntun. Saat aku membalikkan badanku, nenek itu sudah tak ada. Hah? Aku hanya melongo. Kubuka tangan yang menggenggam tasbih pemberian nenek itu, berharap yang kuterima hanyalah perasaanku saja. Ternyata tasbih itu masih berada dalam genggamanku. Din, ayo, ngelamun lagi deh. Ani mengejutkanku. An, panggilku. Ada apa Din? Anu, saat ingin mengatakan sesuatu, seperti ada yang menyentuh pundakku. Saat kutolehkan, tak ada seorang pun yang berada di belakang. Aku langsung bergidik dan langsung mensejajarkan langkah dengan langkah Ani. Nah, udah sampai. Ayo kita sarapan dulu, ajak Ani. Kami sudah sampai di sebuah warung makan yang menyediakan berbagai macam masakan. Din, mau pesan apa? Tanya Ani. Nasi campur aja An, ayam bakar ya, ujarku. Oke, minumnya apa? Es jeruk. Is, pagi-pagi udah minum es jeruk, kata Ani. Biarlah An, aku emang suka minum es walau masih pagi. Aku hanya cengengesan. Ani pun memesan makanan untuk kami sarapan. Saat sedang makan, aku merasa ada seseorang yang mengawasiku. Ada apa sih Din? Kok kamu kelihatan gelisah?
Tanya Ani. Setiap ingin kuceritakan pada Ani, ada saja seseorang seperti menyentuh salah satu anggota tubuhku. Setiap itu pula niatku terhenti. Segera aku selesaikan sarapan pagi dan berharap gak ada lagi gangguan lainnya. Selain itu, Ani mengajak ke kantor polisi untuk mengurus surat-suratnya. Aku tak tahu surat-surat apa yang diperlukan Ani, karena aku tak ingin dianggap terlalu kepo dengan semua urusannya. Aku hanya menunggu di luar kantor ditemani 2 anggota kepolisian. Tak ada maksud lain, kami hanya berkenalan dan saling tukar nomor ponsel. Tak berapa lama, Ani keluar dari kantor dan kami pun pulang ke rumah Ulfa. Malam menjelang, daerah sekitaran rumah Ulfa sudah terlihat sepi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 7:30 malam. Saat itu, kami sedang duduk di serambi rumah Ulfa sambil bercanda. Tapi, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan putih di pohon bambu yang bertepatan di seberang rumah Ulfa. Bayangan itu langsung masuk ke dalam rimbunnya bambu. Seketika itu juga, kami mendengar suara cekikikan. Kami pun langsung berlari ke dalam rumah. Kaki dan tubuhku gemetaran. Ulfa dan Ani pun tak kalah syoknya. Kami tak menyangka malam itu mendengar suara tertawanya kuntilanak. "An, kita besok pulang yuk," ajakku pada Ani. "Tapi keperluanku belum selesai, Din," ucap Ani. "Baru kali ini kok ada suara itu? Selama ini nggak pernah ada," ucap Ulfa lagi. "Kok bisa sih?" tanyaku lagi. "Kayaknya ada yang dia ikutin deh," lanjut Ulfa lagi. "Maksudmu?" Ani bertanya. "Ya mungkin di antara kita yang diikuti sama Miss Kunti itu," kata Ulfa lagi. Aku terkejut. Jangan-jangan yang diikuti adalah aku. "Ayo kita tidur. Aku udah takut nih. Besok aku masih harus mengurus semua keperluan lagi," ucap Ani. Biasanya aku tidurnya hanya berdua dengan Ani. Sekarang kami tidur bertiga dengan Ulfa. "Ayo, aku tidurnya bersama kalian aja. Takut kalau sendirian." "Ih," Ulfa bergidik. Akhirnya kami tidur saling berdesakan. Malam itu aku benar-benar tak bisa tidur. Teringat sama Kunti yang mengikuti dan juga tasbih yang diberi nenek tua tadi pagi. Apakah semua ini ada hubungannya? Saat jam menunjukkan pukul 1 tengah malam, tiba-tiba aku ingin buang air. Duh, kok aku mau kencing sih? Gak bisa kompromi banget nih saluran. Gumamku kesal. Tapi, kalau gak segera dibuang, maka aku akan terkencing di kasur ini. Dengan perlahan pintu kamar kubuka. Ada sedikit rasa takut saat ingat apa yang baru saja terjadi. Aku juga niat ingin membangunkan Ani untuk menemaniku ke toilet. Tapi, niat itu kuurungkan karena tak ingin mengganggu tidurnya. Akhirnya, dengan langkah buru-buru aku menuju toilet. Belum lagi, toilet itu berada di luar rumah Ulfa. Di belakang toilet ada pohon bambu dan di sampingnya ada pohon durian yang tinggi besar. Sesampainya di sana, kubuka pintu dapur dengan agak buru-buru. Suara pintu yang berderit membuatku semakin merinding. Pintu nih bikin kaget aku aja, gumamku kesal. Dengan berlari, aku masuk ke toilet dan segera melaksanakan hajatku. Setelah selesai, tiba-tiba perutku jadi mules. Ya ampun, ini perut gak bisa diajak kompromi sama sekali sih. Gak tahu apa, aku lagi ketakutan, gumamku semakin kesal. Mau tak mau, aku harus membuang semua rasa yang tak nyaman di perut. Saat ngejan, tiba-tiba lampu toilet padam. Astaga, semua kok tiba-tiba jadi kayak gini sih? Jangan-jangan ada yang lagi ngusilin aku nih, pikirku. Kuintip di celah pintu toilet. Ternyata lampu yang berada di beranda dapur masih menyala. Tapi kenapa lampu di sini bisa padam? An, kamu kah di situ?
jangan iseng dong, teriakku dengan sedikit keberanian. Terdengar suara tawa tertahan dari luar. An, jangan bercanda. Nyalain dong lampunya, teriakku lagi. Dan lampu pun langsung menyala. Bergegas aku menyelesaikan hajatku yang tertunda. Setelah selesai, aku buru-buru menuju pintu dapur untuk kembali ke kamar. Tapi saat ingin masuk, pintu dapur terkunci dari dalam. Ya ampun, Ani dan Ulfa nih pasti yang ngerjain aku, gumamku tambah kesal. An, buka dong, jangan ngerjain aku terus ah, teriakku sambil menggedor pintu. Hanya suara cekikikan tertahan yang terdengar. Tapi pintu dapur tak jua kunjung terbuka. Aku terus menggedor-gedor sampai akhirnya aku bosan dan hanya menunggu pintu dibukakan dari dalam. Saat aku membalikan badan menghadap toilet, kulihat pohon bambu bergerak-gerak. Awalnya aku acuh karena mungkin ditiup angin sehingga pohon bambu itu bergoyang. Tapi goyangan itu semakin kencang. Sedangkan pohon di sekitar tak sedikit pun yang bergoyang. Dan tiba-tiba ada bayangan putih berkelebat menuju pohon durian. Di pohon durian itulah benda putih tersebut bergelantungan dan mengeluarkan suara khasnya. Seketika itu juga aku menggedor-gedor pintu dapur tanpa jeda. Ani, Ulfa, cepat bukakan pintu, teriakku dengan sangat kencang. Dengan tubuh yang gemetar dan air mata yang sudah tak terbendung lagi, aku terus menggedor pintu dapur. Terdengar suara langkah dari dalam rumah saat pintu dapur terbuka. Aku terkejut setelah pintu terbuka. Tak ada seorang pun di balik pintu itu. Padahal tadi sangat jelas terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah dan membuka kuncinya. Dengan tubuh yang masih gemetaran, aku langsung masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Tak pernah terbayang sampai dikerjain kuntilanak. Dengan terburu-buru masuk ke kamar dan bersembunyi di balik selimut. Dengan terus membaca ayat kursi, aku tak peduli siapa yang mencolekku. Tolong pergilah, jangan ganggu aku. Hening, tak ada suara. Tapi tangan seseorang terus mencolekku yang tertutup selimut. Please, jangan ganggu aku. Air mata tiba-tiba mengalir dari kedua pipiku. Hening terasa, hanya suara jangkrik dan burung malam yang terdengar. Itu membuatku yakin kalau dedemit itu terus menggangguku. Dengan terus berdoa dan membaca ayat-ayat suci yang ku bisa, sampai akhirnya bukan hanya colekan, tapi juga tubuhku digoyang-goyangkan dengan kerasnya. Dini, teriak suara itu yang sangat tak asing di telinga. Tanpa ragu untuk membuka selimut ini, kalau demit itu masih iseng memakai suara Ani. Ya ampun Din, ada apa sih? Perlahan kusibak selimut yang menutupi tubuh dan terlihat Ani dan Ulfa duduk di depanku. Ani, Ulfa. Aku hanya melongo melihat mereka berdua yang memandang aneh ke arahku. Ada apa sih? Tanya Ani lagi. Iya, kok kamu gemetaran? Lanjut Ulfa. Aku terhenti. Anu apa? Tanya Ani lagi yang diiyakan Ulfa. Besok aja deh ceritanya, ucapku dengan suara bergetar. Kalian kok udah bangun? Tanyaku heran. Ini udah jam berapa? Lanjutku lagi. Ya iyalah kami terbangun. Kamu teriak-teriak dari dapur minta dibukain. Padahal pintu dapur kan gak dikunci, saut Ulfa panjang lebar. Iya, kamu pun langsung berlari ke dalam kamar, walau kami terus memanggilmu, timpal Ani. Yang kami herankan, kamu kok gak peduli dan seolah gak melihat kami.
lanjutku lagi. Aku hanya melongo, terkejut mendengar penjelasan dari Ulfa dan Ani. Hah? Kenapa? Kau melongo gitu? Aku hanya bisa garuk-garuk kepala yang tak gatal. Apalagi sih, Din? Tanya Ani tampak kesal. Enggak, aku pengen tidur dulu, ngantuk banget. Aku menyembunyikan kejadian malam ini dari Ani dan Ulfa. Sangat mengherankan, bukankah pintu dapur terkunci dari dalam? Terus saat pintu dapur terbuka, tak terlihat siapapun di sana. Dan juga tak melihat Ani ataupun Ulfa saat di dapur tadi. Lalu siapa yang terlihat tidur saat tiba di kamar ini? Bukankah mereka bilang tadi mereka berada di dapur saat mendengar teriakanku? Ya ampun, benar-benar nih hantu ngerjain banget sih. Kok bisa ya? Hanya aku yang terus dinampakin oleh mereka. Din, benar kamu gak apa-apa? Tanya Ani lagi. Iya, ayo tidur lagi, jawabku asal. Apanya yang tidur? Ini udah jam 5:30 pagi, sahut Ulfa. Hah? Tapi aku masih ngantuk banget, ujarku. Ya udah, kalau masih ngantuk tidur aja, ucap Ani. Nanti aku belikan sarapan, kamu mau apa? Terserah aja An, aku mau bubuk dulu. Karena merasa mengantuk banget, aku pun akhirnya tertidur. Aku terbangun karena seperti ada seseorang yang membangunkan. Dengan melangkah keluar dari kamar dan menuju dapur, berharap sudah ada sarapan yang dibelikan Ani. Saat ingin membuka tudung saji, aku mendengar suara berisik dari arah belakang rumah. Perlahan kubuka pintu dapur dan terkejut melihat suasana di sekitar. Kututup kembali pintu dengan tangan yang gemetaran. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Saat pintu dapur terbuka, aku terkejut melihat apa yang ada di depan mataku. Perlahan aku melangkah keluar dari pintu, walau sedikit agak ragu. Namun dari arah sana, terdengar suara yang memanggil-manggil namaku. Selangkah sudah aku keluar, dan saat badan berbalik arah, pintu itu sudah lenyap. Astagfirullah, kemana pintu itu? Bagaimana aku pulang nanti? Aku mulai ketakutan, dan air mata sudah mengambang di pelupuk mata. Perlahan kulangkahkan kaki di hamparan rumput nan hijau bak permadani. Seluas mata memandang, hanya terlihat warna hijau tak bertepi. Walau terlihat seperti tak bertatapkan langit, tapi semilir angin masih terasa menyentuh kulit. Dengan ragu-ragu kulangkahkan kaki berjalan di tempat yang asing itu. Semakin lama terasa semakin jauh dari tempat awal aku menapakkan kaki di sini. Dari jauh terlihat sebuah pohon yang sangat rindang. Entah kenapa, ada daya tarik tersendiri pada pohon itu. Aku merasakan pohon itu adalah tempat kembali ke semula, di mana awalnya aku berada di dapur rumah Ulfa. Dengan mantap kulangkahkan kaki ke arah pohon tersebut. Tapi semakin dekat semakin menjauh pohon itu. Langkah dipercepat dan akhirnya aku berlari kecil mengejar pohon rindang tersebut. Saat ku tengok ke belakang, suasana berubah menjadi gelap, dan gelap itu mengejarku. Tidak, aku tidak mau berada dalam kegelapan. Lagi pula tak ada senter untuk jadi penerang, gumamku lirih. Aku terus berlari semakin cepat agar bisa mencapai pohon itu. Namun tiba-tiba dari arah depan terlihat setitik api yang semakin membesar. Kini aku berada di antara keduanya, maju atau mundur. Kalau aku maju, maka akan masuk dalam kobaran api. Kalau aku mundur, akan berada di kegelapan, tapi tak mempunyai penerangan. Di saat dalam dilema, ada suara memanggil-manggil namaku. Dini, ikuti suara ayah. Ada suara dari arah depan. Jangan, Din.
Itu jebakan saja. Suara yang sama pun terdengar dari arah yang berbeda. Percaya sama ayah. Ayah akan melindungimu. Jangan, Din. Kalau kau mengikuti suara itu, kau akan terbakar dan tak akan kembali lagi. Percayalah, setelah kau tembus api itu, segeralah kau capai pohon rindang tadi. Din, jangan percaya. Kau akan tertipu. Diam! Aku berteriak di antara dua suara yang membingungkanku. Dini, dengarkan ayah. Ikuti apa yang ayah katakan. Insya Allah, kau akan kembali. Terobos kobaran api itu. Karena itu hanyalah sebuah ilusi. Sebelumnya kamu harus membaca apa yang ayah tuntun. Entah suara dari mana lagi, tiba-tiba terngiang di telinga dan teresap di otak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dengan keteguhan hati dan mengucapkan bismillah, aku memejamkan mata dan langsung menerobos kobaran api yang ada di depan. Sungguh, dengan izin Allah, aku tak merasakan panasnya sengatan api. Dengan langsung menuju pohon rindang itulah, akhirnya aku menemukan sebuah pintu penghubung. Dengan nafas yang memburu, perlahan kurai kenop pintu itu. Di saat pintu mulai terbuka dan kaki ingin melangkah, tiba-tiba pundakku seperti ada yang mencengkram. Cengkraman yang kuat itu terasa berat, seperti ada beban yang menaruh di atas pundakku. Dan saat kepala menoleh ke belakang, makhluk itu mencengkram erat pundakku. Namun bayangan putih langsung melesat dan membawa masuk ke dalam pintu yang telah terbuka. Karena shock, aku pun jatuh terkulai dan pingsan. Saat sadar, kulihat Anis sedang menangis dan orang tua Ulfa sedang membacakan suratul Yasin. Apa yang sebenarnya terjadi? Alhamdulillah. Mereka yang hadir mengucapkan hamdalah. An, ada apa ini? Tanyaku. Kamu ditemukan terjepit di antara bambu yang ada di belakang rumah, jawab Ulfa. Hah? Yang benar? Aku terkejut. Iya, saat ayah dan para tetangga mengangkatmu, sekujur tubuhmu telah dingin. Detak nadimu juga tak ada. Tapi hembusan nafasmu masih ada, walau terasa pelan. Jelas Ibu Ulfa. Itulah kenapa kami masih belum mengabarkan orang tuamu di Sampit. Karena kami yakin kau masih hidup. Dan sebagian tetangga saja yang tahu. Lanjut Ibu Ulfa lagi. Berapa hari? Tanyaku penasaran. 2 hari dengan ini, jawab Ani. An, kita pulang ya. Aku meminta Ani untuk segera pulang. Iya, besok kita pulang, sahut Ani. Setelah kejadian itu, pohon bambu belakang rumah Ulfa pun ditebang habis sampai ke akarnya. Beruntunglah tidak ada hal ganjil terjadi. Saat mandi, aku merasakan perih di bagian punggung sebelah kiri. Baru ingat saat berada di alam bawah sadar, punggung sebelah kiri dicengkram makhluk besar itu. Apakah ini nyata? Selesai mandi dan ingin mengganti baju, dengan iseng aku melihat di cermin yang ada dalam kamar. Ternyata benar, bekas cengkraman kuku membekas di sana dan agak sedikit memar. Aku bergidik, salah apa aku dengan makhluk itu? Apakah dia ingin mengambilku? Seandainya saja aku tak diselamatkan oleh suara itu, apakah aku akan mati? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikiranku. Semoga saja malam ini aku tak diganggu lagi oleh makhluk alam sebelah. Saat ingin tidur pun aku diminta untuk berwudu lebih dulu sebelum tidur dan membacakan 4 surah. Malam menjelang, antara tidur dan tidak, aku masih merasakan sedikit gangguan-gangguan. Namun tak sempat membuatku seperti sebelumnya. Mungkin para makhluk itu tak bisa lagi meraih tubuhku karena sudah terlindung ayat-ayat Allah. Pagi menjelang. Hari ini aku dan Ani akan kembali ke Sampit. Pagi-pagi kami sudah memesan tempat di travel tujuan Sampit.
Saat menuju perjalanan pulang, awalnya aku tak merasakan firasat apa-apa. Perjalanan kami lancar seperti biasa. Saat ingin makan, kami sempat mampir di salah satu rumah makan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, aku sempat melihat sebuah pick up melintas melewati kami. Berhubung aku duduk pas di tengah-tengah, jadi bisa melihat kiri dan kanan. Yang penasaran adalah rumah besar dan megah saat kami berangkat. Jadi tak ada yang terlewat sedikit pun dari pandanganku. Pick up yang tadi mendahului kami, tiba-tiba menyelip kami lagi. Padahal tuh pick up sudah ada di depan sebelumnya. Bukan aku saja, yang lainnya pun juga menyadari. Bukankah pick up itu sudah ada di depan kita? Kita kan gak ada melewati pick up itu kan? Kata sopir. Iya, pick up itu sudah di depan kita tadi. Kok tiba-tiba ada di belakang lagi sih? Padahal kita tak melewatinya. Penumpang di sampingku ikut mengomentari. Tak berapa lama pick up itu menghentikan kami. Bang sopir pun menghentikan mobilnya. Ada apa, Pak? Mobil kami macet. Boleh nggak kami ikut? Tanya pengemudi pick up itu yang ternyata bersama gadis usia 9 tahun. Boleh, kata bang sopir. Kebetulan di belakang kami nggak ada penumpangnya. Gimana dengan pick up-nya? Tanya penumpang di samping sopir. Nanti ada yang membawakan ke Sampit. Aku mentowel Ani. Ani yang dari tadi hanya termenung, terkejut dengan towelanku. Ada apa? Tanya Ani. Tuh, buka pintunya. Ada penumpang yang mau ikut ke Sampit, ujarku. Ani membuka pintu mobil, kemudian turun. Aku pun mengikuti Ani turun. Saat itulah aku tak melihat bayangan penumpang baru itu. Ditambah lagi anak kecil itu hanya diam dan wajahnya pucat. Maaf Pak, anaknya sakit? Tanyaku. Iya, jawabnya singkat. Lalu langsung masuk ke mobil. Ada sedikit rasa aneh saat mereka melewatiku. Ingin aku mengatakan perasaan jengkel ini, namun aku urungkan. Setelah kedua penumpang masuk, aku dan Ani pun ikut masuk. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Selama dalam perjalanan, tak ada satu patah kata pun dari penumpang baru. Aku tak peduli dan tetap fokus mencari rumah mewah tersebut. Sudah melewati jembatan keempat, tapi rumah megah itu tetap tak ada. Dan tepat di jembatan kelima, aku yakin disitulah tempatnya. Tapi tak ada rumah megah. Yang ada hanyalah hamparan rumput seluas mata memandang. Kini aku yakin rumah itu adalah rumah dari alam sebelah. Dan kami sekarang sedang melalui tempat yang selama ini disebut tempat yang penuh mistis. Setelah melalui tempat yang mana aku pernah melihat rumah megah itu, kami dikejutkan dengan gerombolan orang-orang yang berada di depan kami. Kayaknya ada kecelakaan tuh, kata bang sopir. Bang sopir menepikan mobilnya karena ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi. Karena penasaran, kami semua turun dari mobil. Tanpa kami sadari, penumpang baru itu turun juga atau tidak. Terlihat sebuah mobil masuk ke dalam sebuah parit samping kiri. Mobil itu terbalik, dengan posisi ban mobil ada di atas. Saat melihat mobil itu, ada rasa gelisah dan tak nyaman. Entah perasaan apakah itu. Para warga dan pengendara lain ikut membantu mengevakuasi korban yang ada dalam mobil. Saat korban bisa dikeluarkan dari mobil yang terbalik itu, betapa terkejutnya aku. Begitupun dengan bang sopir dan penumpang lain yang satu mobil dengan kami. Ternyata korban itu adalah sopir pick up dan anak gadisnya. Kami segera mencari penumpang baru itu, berharap apa yang kami lihat ini salah. Tapi kebenaran tak bisa dipungkiri. Penumpang baru itu tak ada di dalam mobil. Bang sopir pun meminta kami agar segera masuk dan melanjutkan perjalanan. Selama dalam perjalanan, tak ada kata yang terucap dalam mulut kami. Kami semua diam 1000 bahasa dan berharap segera sampai di Sampit.
Sesampainya di Sampit, saat semua penumpang sudah diantar ke tempat masing-masing, hanya aku yang belum diantar. Dalam menuju rumahku, waktu terasa sangat lama. Selama dalam perjalanan ke rumah, gadis dan ayah korban kecelakaan itu tiba-tiba muncul di sampingku, membuat tubuhku bergetar dan tak mampu bergerak. Terima kasih, dengan perantaramu, mereka bisa melihat kami dan membawa kami cepat pulang ke rumah. Kedua korban kecelakaan itu memegang tanganku dan hanya mengucapkan terima kasih. Dik, udah sampai, ucap bang sopir. Aku terkejut, kedua anak dan ayah itu pun sudah tak ada di sampingku. Aku turun dari mobil dan mengambil tas ransel yang diberikan bang sopir. Makasih ya bang, ucapku. Iya, sautnya. Saat mobil itu berlalu, kulihat sang ayah berada di samping bang sopir, sedangkan sang gadis kecil berada di jok tengah dan tersenyum padaku sembari melambaikan tangannya. Itulah kisah pengalaman seram yang dialami oleh Kak Kansa Asara. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya.